Pemirsa, di tengah kesulitan tingginya kebutuhan akan ventilator untuk pasien COVID-19, kabar baik berembus dari dalam negeri. Dua BUMN yang bergerak di bidang industri militer dan pesawat terbang kini memproduksi ventilator dengan harga jauh lebih murah. Lewat akun media sosial miliknya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan PT Pindad dan PT Dirgantara kini memproduksi ventilator untuk pasien COVID-19. Ventilator produksi dua BUMN ini juga dibanderol dengan harga jauh lebih murah, dari 500 hingga 700 juta rupiah per unit menjadi hanya 10 hingga 15 juta rupiah per unit. Pindad bekerja sama dengan UI dan UGM untuk memproduksi 200 ventilator per bulan. Sementara PT DI bekerja sama dengan ITB untuk memproduksi 500 ventilator. Diharapkan inovasi kedua BUMN dan ketiga perguruan tinggi itu bisa mengatasi kebutuhan akan ventilator. Pemirsa, meski bertaruh nyawa dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun bukan menjadi halangan bagi para petugas medis untuk menjalani ibadah puasa. Bagaimanakah suasana buka puasa tim medis RSUD Kabupaten Tangerang, Banten? Berikut informasinya. Beginilah suasana para garda terdepan COVID-19 yang berada di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Meski berjuang di balik layar merawat dan menjaga para pasien corona, aktivitas berbuka puasa pun tidak dilewatkan begitu saja. Memasuki bulan suci Ramadan ini, para tim medis menjalaninya dengan sederhana namun tetap hikmat. Video ini dibuat oleh Dr. Dadang yang merupakan koordinator Satgas Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Meskipun bertugas dengan sepenuh hati, kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan ini mereka jalani dengan sukacita. Sehat terus dong. Pemirsa, wabah virus corona bukan menjadi penghalang bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Lalu bagaimana menjalani ibadah Ramadan di tengah pandemi? Berikut cuplikan dialog Ayu Sore dengan Ketua Umum Muslimat NU Kofifa Indar Parawansa. Sebagai Ketua Muslimat NU, saat ini umat Islam khususnya menjalani ibadah puasa saat pandemi COVID-19. Bagaimana Ibu menyikapi ini, Bu? Sebetulnya di jajaran Muslimat NU, kami sebetulnya sudah cukup lama melakukan berbagai seminar diskusi Fasul Masail secara virtual. Nah, mulai 1 Ramadan kemarin, kami juga pagi melakukan tadarus secara online. Kemudian sore ada hikmah Ramadan secara online. Sama juga di Pemprov Jawa Timur kami juga melakukan tadarus secara online. Bahkan saya lebih bisa memastikan OPD-OPD ikut melakukan tadarus secara online. Karena dari Gerahadi kita akan melakukan dengan para hafidho, nanti masing-masing OPD akan melanjutkan. Nah, sama di Muslimat NU juga begitu. Jadi mereka dari rumah masing-masing, kemudian mereka akan melanjutkan pada bacaan yang sudah kami bagi sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menjadikan saat Ramadan di pandemi COVID seperti sekarang, rumah kita jadikan pesantren Ramadan. Sehingga masing-masing akan hunting misalnya aplikasi-aplikasi tertentu yang menyiapkan hikmah Ramadan, yang menyiapkan kajian Ramadan, kemudian bahkan kami juga membuat lomba baca sholawat dengan melalui video secara langsung, jadi bukan rekaman gitu, tapi langsung. Nah, pola-pola ini menurut saya untuk lomba sholawat misalnya bisa sebagai pengganti ngabuburit secara online.
pola-pola yang mungkin kita bisa lakukan dengan bantuan digital ya. Gadget masing-masing ini akan menjadi bagian dari pengayaan kita bagaimana menjadikan Ramadan ini tetap penuh warna, tetap penuh hikmah, tetap penuh berkah dari berbagai jaringan-jaringan dan aplikasi yang sebetulnya cukup kaya memberikan kita berbagai penguatan peribadatan di saat bulan Ramadan. Baik. Bu Khofifah, ini kan kita di tengah pandemi tidak diperbolehkan untuk beribadah di masjid. Nah, bagaimana cara umat muslim agar beribadah di rumah tetap khusyuk begitu, Bu Khofifah? Ya, memang tidak semua keluarga memiliki imam yang memungkinkan dengan memimpin misalnya salat rawatib lah, salat fardu atau taraweh dalam bacaan yang tartil gitu. Kalau misalnya kita dalam keluarga yang memungkinkan, kita bisa memanggil imam. Banyak sekali sebetulnya yang dulu imam-imam di musola gitu bisa dipanggil dalam posisi tetap physical distancing, sehingga memantapkan pada saat kita katakanlah mulai salat maghrib, salat isya sampai taraweh berjamaah dengan dipandu oleh imam di rumah kita masing-masing. Karena